Bismillahirrahmanirrahim. Pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, para jamaah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Sampai saat ini Allah masih memberikan kita kemauan dan kemampuan untuk terus beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah segala macam bentuk amal ibadah yang kita persembahkan untuk Allah dan segala bentuk munajat dan doa-doa yang kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah terima dan Allah kabulkan semuanya. Sedikit masih kita sambung pembahasan tentang sambungan dari zikiran Ratibul Haddad. Kita sudah masuk di dalam surah Al-Ikhlas. Kalau kemarin kita sudah bahas menjelaskan surah Al-Ikhlas itu adalah sebanding dengan sepertiga dari Al-Quran. Jadi satu kali kita membaca surah Al-Ikhlas sama saja seperti membaca 10 juz di dalam Al-Quran. Nah, di sini ada satu sabda lagi dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Rasul yang bernama Abu Hurairah. Aqbaltu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'a rajulan yuqra'u qul huwallahu ahad Allahus samad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajabat. Qultu ma wajabat? Qala al-jannatu. Satu sabda dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Pada saat itu Abu Hurairah bersama para sahabat-sahabat Nabi lainnya lagi duduk bersama Nabi. Lalu tiba-tiba terdengar ada orang yang membaca surah Al-Ikhlas. Fasami'a rajulan. Maka mendengar seorang laki-laki yuqra'u membaca qul huwallahu ahad. Dia baca surat Al-Ikhlas, yaqra'u huwallahu ahad Allahus samad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, wajabat, wajib bagi dia. Qultu, lalu aku bertanya, kata Abu Hurairah, ma wajabat, wajib apa orang ini? Rasul menjawab, qala al-jannatu, orang ini wajib masuk ke dalam sorga. Jadi lewat hadis ini baginda Nabi memberikan satu keistimewaan bagi orang yang membaca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan satu garansi janji dari Nabi, orang ini bakalan masuk ke dalam surganya Allah. Karena apa? Di dalam surah Al-Ikhlas ini muatannya adalah muatan tauhid. Muatannya adalah muatan tauhid, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikrar bahwasanya Allah itu esa. Kalau pada zikiran Ratibul Haddad sebelumnya ada kalimat tauhid la ilaha illallah yang artinya nggak ada Tuhan selain Allah, dilanjutin sama sahibur ratib dengan membaca surah Al-Ikhlas. Dikuatkan lagi kita dengan surah Al-Ikhlas karena Al-Ikhlas ini adalah muatannya muatan tauhid. Kita mengakui Allah itu esa, kita mengakui Allah itu tempat meminta dan berdoa, kita mengakui Allah itu tempat bergantung kita mengakui Allah itu nggak ada tandingannya. Makanya Nabi mewajibkan orang yang membaca surah Al-Ikhlas walaupun satu kali, wajabat al-jannah, dia wajib bakalan masuk ke dalam surga. Karena dia nggak berbuat syirik kepada Allah, dia nggak menduakan Allah, dia nggak menyekutukan Allah, dia nggak meminta kecuali cuman sama
Allah. Dia nggak berharap kecuali harapannya digantung sama Allah. Walaupun dalam syariat hidup di alam dunia ada sebab musababnya. Ada sebab musabab. Orang sakit berobat ke dokter, tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Jangan sampai kita berucap dengan sebab kita ke dokter kita bisa sembuh. Enggak. Semuanya kita pulangkan kepada Allah. Ada orang yang berdagang, berbisnis, bekerja, mencari nafkah, cari duit. Itu hanya syariat, itu hanya sebab. Tapi yang memberikan rizki semuanya adalah Allah. Inilah kalimat Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita mengakui Allah itu esa. Kita mengakui Allah itu tempat bergantung kita. Semua harapan kita, semua segala macam bentuk permintaan kita minta sama Allah. Lam yalid walam yulad, Allah nggak beranak dan juga nggak diberanakan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan nggak ada satupun di alam dunia ini, baik manusia, hewan, jin atau benda apapun yang sebanding dengan Allah. Jadi karena kita nggak musyrik, Nabi bilang bakalan masuk surga. Makanya Allah tegasin itu di dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, kata Allah. Allah udah janji, sesungguhnya Allah la yaghfiru, nggak bakalan ngampunin, mau sampai kapanpun nggak bakalan diampunin sama Allah. Siapa itu? Ayyushraka bihi, orang yang menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, menduakan Allah, itu nggak bakalan dapat ampunan sama Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah bakal ngampunin siapa saja orang-orang yang punya dosa sekalipun banyak perbuatan dosa-dosanya kepada Allah selain syirik. Makanya untuk menguatkan keimanan kita, memantapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, banyakin baca surah Al-Ikhlas. Karena fadilahnya banyak, luar biasa. Salah satunya adalah kemarin sepertiga Al-Quran. Hari ini kita bahas bakalan besok ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tidur minimal kita baca 3 kali Al-Ikhlas, 3 kali, Muawwidzatain 1 kali, Al-Falaq dan An-Nas. Mau disambung dengan surah ayat kursi, kita sudah bahas kemarin. Mau disambung dengan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, silakan, sudah kita bahas kemarin. Tinggal kita mau nggak untuk memperbanyak nilai-nilai ibadah kita kepada Allah, karena umur kita ini singkat. Umur kita ini nggak kayak umat-umat Nabi lainnya yang ratusan tahun, ribuan tahun umurnya bisa banyak beribadah sama Allah. Enggak, umur kita singkat, cuma 60 sampai 70 tahun. Tapi Nabi sayang sama kita. Walaupun umur yang singkat, tapi banyak segala macam perbuatan-perbuatan yang kalau kita perbuat ini fadilahnya amat sangat luar biasa. Kemarin kita sudah bahas sepertiga Al-Quran, 1 kali baca Al-Ikhlas. Kalau 2 kali berarti 20 juz, kalau 30 kali berarti seolah-olah kita mengkhatamkan Al-Quran. Luar biasa Nabi sayangnya sama kita. Ayo sama-sama kita manfaatin, kita amalin segala macam apa-apa yang udah pernah kita ketahui di majelis ini. Dari zikiran kemarin dari awal, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai malam hari ini surah Al-Ikhlas udah pernah kita bahas tentang fadilah, keutamaan, keistimewaan. Ayo sama-sama kita perbanyak diri kita dengan beribadah kepada Allah semata-mata mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah ini aja, insya Allah besok kita sambung lagi dengan fadilah keutamaan surah Al-Ikhlas lainnya. Sekarang kita baca Fatihah buat orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan dengan hadiah Fatihah pada malam hari ini mereka semua mendapatkan curahan rahmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat orang-orang tua kita, buat guru-guru kita yang masih berada di tengah-tengah kita, yang sering ngajar setiap malam, hampir setiap malam guru kita datang ke tempat ini ngajarin kita. Kita doain mudah-mudahan Allah kasih panjang umur buat mereka, Allah sehatkan badan mereka lahir dan batin,
dan buat pengurus masjid, petugas imam rawatib, muadzin dan jamaahnya kita doain semuanya, mudah-mudahan Allah tambah berkahkan hidup mereka dari dunia sampai akhirat. Dan sekali Fatihah saya juga minta keikhlasan sekali lagi baca Fatihah buat saya punya ibu saya lagi kurang sehat, yang emang udah hampir seminggu 2 minggu mau 2 minggu lagi kurang sehat. Mohon keikhlasan, mudah-mudahan dengan hadiah Fatihah pada malam hari ini dari Bapak Ibu sekalian, Allah angkat penyakit ibu saya dan bisa sehat kembali seperti sedia kala. Ala hadiniyah wa la kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa zurriyyati wa sahbihi wa ahli baiti thumma ila arwahi abaina ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina fid din ajma'in ya rabbal alamin. Wa thumma fatihah arwahi man dufina fi hadzal maqam anna Allah ta'ala yataghashshahum birrahmah wal maghfirah. Wa thumma al-fatihata bi niyyati lana ya Allah anna Allah an tahfazana wa an taqdiya hajatana wa an tuyassira umurana wa an tashfiya mardana wa an tashfiya mardana wa mu'dah wa an tuyassira umurana wa an tuwassi'a arzaqana wa an tuhassina akhlaqana bi judik wa karamik wa bi jahi habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Sekarang kita baca Yasin pelan-pelan bareng-bareng, perhatiin makharijul huruf dan panjang pendeknya sambil niatin segala macam hajat-hajat kita. Dengan barakah surah Yasin Allah kabulkan hajat-hajat kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون